Halo teman-teman, selamat hari Minggu, salam sehat, salam kuat, salam resisten training. Siapa yang hari ini latihan beban di hari Minggu, di hari libur, bukan jadi masalah ya. Bagi yang ingin latihan di hari Minggu itu jadi pilihan yang mungkin pilihan yang baik atau pilihan yang bahkan terbaik untuk latihan fokus, untuk latihan di bagian yang menjadi kekurangan kita masing-masing. Atau bisa juga dijadikan sebagai hari istirahat jika di weekday kita udah cukup menjalankan latihan resisten atau latihan beban secara optimal. Oke, saya habis latihan kaki, saya mengiyakan BCAA untuk recovery, agen recovery muscle building. Di sini saya akan minum 1 scoop saja karena sebelum latihan saya sudah minum 1 scoop. Oke teman-teman, dalam latihan beban kita bisa menganalisa sebuah alat atau gerakan di mana efektivitas sebuah alat itu berbeda-beda. Namun bukan berarti ada alat yang gak efektif. Namun tergantung bagaimana kita memanfaatkan alat tersebut dan bisa memandang sudut atau bagian kekurangan atau kelebihan dari alat tersebut. Pada alat latihan beban, khususnya hari ini saya habis latihan kaki ya. Squat, mesin squat atau power squat, banyak orang bilang, atau V squat yang menggunakan engsel ya. Nanti saya jelaskan, saya tunjukkan videonya ya. Videonya seperti ini. Oke, di video tadi kita lihat pada saat saya melakukan gerakan squat dengan mesin atau yang disebut mesin squat, power squat, yang sedang banyak ya gym-gym punya alat tersebut, entah dengan berbagai bentuk namun dengan satu prinsip sudut gerakan yang hampir sama. Pada gerakan tersebut kita melihat saat beban diturunkan atau kita jongkok ke bawah, maka beban akan semakin berat. Yang tadinya tersangga oleh engsel di bagian depan, kan kita tahu engselnya ada di bagian depan ya. Saat kita melakukan gerakan, engsel tersebut ada di depan kita. Saat kita naik, beban itu akan terbagi ke engsel yang berada di depan. Maka nggak sepenuhnya beban yang kita pakai itu membebani ke tubuh kita, khususnya ke kaki kita. Karena ada sudut kemiringan dari tuasnya yang pada saat kita turun. Nah, tuas tersebut turun dan badan kita tertekan ke bawah. Maka kita mengalami penambahan beban saat semakin rendah, semakin berat dan semakin berat. Namun pada saat kita naik mengangkat tuas tersebut, dengan adanya engsel di depan, maka kita seperti memindahkan beban yang tadinya di tubuh kita, dipindahkan sebagian ke engsel, ke depan. Jadi terbagi dua. Saat kita di atas pasti kita akan merasa ringan, jauh lebih ringan daripada kita turun. Dan pada saat kita turun akan terasa semakin berat dan sangat berat pada saat sisi di bawah. Sedangkan pada saat di bawah itu adalah sudut atau zona di mana kita berada di titik atau di gerakan yang kondisinya sangat berat di kaki kita, di lutut, di paha, di pinggul, di tubuh kita posisi lemah. Lutut itu posisi lemah. Namun beban tersebut justru semakin berat. Namun pada saat kita semakin naik, sudut lutut, pinggul semakin membuka lebar, maka kita akan merasa semakin kuat, semakin mudah. Namun justru beban tersebut akan semakin ringan. Nah, di sini menurut pendapat saya dari sudut resisten training itu terbalik. Kenapa pada saat kita berada di bawah,
beban itu semakin berat padahal kita itu posisi lemah. Namun pada saat kita naik ke atas, beban itu akan semakin terasa ringan. Nah, bukan berarti alat tersebut nggak bisa kita pakai, nggak baik kita pakai, nggak ya. Jadi kita bisa mensiasati alat tersebut. Bagaimana caranya saat kita turun, tetap kita menjaga range motion di mana kita tidak sampai jongkok ke bawah dan melepas kontraksi otot. Namun kontraksi otot paha tetap harus terjaga. Namun pada saat kita naik mendorong ke atas, kita jangan sampai meluruskan lutut. Itu prinsip di mana untuk semua gerakan mendorong di kaki, gerakan leg press atau squat dengan free weight, Smith machine atau mesin squat. Ya, biar agar resisten yang ada di paha tersebut nggak sampai berkurang banyak. Oke, kiranya seperti itu. Semoga cukup bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat, salam resisten training.